siang hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin, yaitu kemarin itu adalah pilar sistem part 1 itu tentang edifikasi ya. Edifikasi berarti pada siang hari ini yang kedua adalah konsultasi ya teman-teman. Konsultasi. Nah, mungkin teman-teman bisa tag ya mitra-mitranya, di tag mitra-mitranya. Ini ada Mbak Wina. Halo Mbak Wina, luar biasa. Ya. Konsultasi sebuah salah satu 9 langkah sukses ya. Konsultasi itu termasuk dari salah satu 9 langkah sukses UF 269 ya. Jadi ini sangat dianjurkan ya. Ini juga termasuk sebuah pilar sistem yang kita harus tegakkan, kita harus jalankan untuk bagaimana agar bisnis kita yang ini NASA itu bisa berkembang dengan maksimal ya, terutama di perkembangan bisnis Anda sendiri. Konsultasi itu ya, manfaatnya adalah memberikan arah yang benar ya. Konsultasi ada manfaatnya, yaitu agar kita mendapatkan arahan yang benar dan juga terarah. Nih, nih, memberi arahan yang benar. Kenapa sih bisnis NASA itu perlu konsultasi? Ya bukan hanya bisnis NASA. Ketika kita menemukan permasalahan saja, baik di kehidupan maupun di usaha apapun, yaitu memang perlu konsultasi. Ya, konsultasi kehidupan, permasalahan. Ya, biasanya kan manusia itu konsultasinya kemana? Ke Tuhan, ya, ke Sang Pencipta. Itu juga konsultasi, bentuk konsultasi. Dan apa nanti apa ya? Melalui perantara seseorang, maka kita akan mendapatkan jalan keluarnya. Nah, begitu juga ini kita bicara bisnis NASA ya. Kita bicara bisnis NASA. Jika ketika satu bisnis ya mulai misalkan stagnan, misalkan tidak closing, misalkan mitranya banyak yang mungkin belum bisa berkembang. Ini juga perlu yang namanya konsultasi. Ya. Kenapa? Nah, karena gimana? Kita perlu konsultasi. Karena kita juga perlu pengamat. Ya. Kita perlu yang namanya orang yang mengamati kita, perkembangannya. Ya. Makanya sebagai upline, kita sebagai sponsor juga pengamat bagi downline kita. Kalau downline kita belum bisa berkembang, belum bisa presentasi, belum bisa closing, belum bisa mengundang ke bisnis plan, ini seharusnya dikonsultasikan. Ini seharusnya dikonsultasikan, di upgrade skillnya, diarahkan ke pertemuan. Nah, ini manfaatnya konsultasi. Itu seperti itu. Karena apa? Kita semua perlu pengamat. Nah, manfaat konsultasi juga itu Anda perlu belajar dari pengalaman orang lain. Nah, ini ada hubungannya tentang crossland ya.
ketika crossline kita, ketika teman-teman kita, ya, ketika teman-teman bisnis NASA kita, kok gampang ya, seminggu bisa closing hampir 1,5 juta, ya, dapat keuntungan 1 juta, setiap hari bisa closing 2 produk. Nah, ini kita perlu belajar dengan orang itu. Jangan malah menjauhi, jangan merasa malah minder. Itu loh. Ya. Karena kita perlu pengalaman orang lain. Kita perlu bisa boleh tanya, Mbak, bagaimana sih kok Mbak bisa closing setiap hari, bisa malah nambah produk, stok produknya bisa menambah. Ini caranya bagaimana, Mbak, mengelola keuangannya di samping kebutuhannya seperti apa? Ya, itu seperti itu. Ya, karena kita perlu belajar dengan orang lain. Ya, itu seperti itu. Nah, agar Anda tahu apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ini manfaat konsultasi. Nanti ketika kita konsultasi, itu akan mendapatkan satu arahan dari mentor, ya, upline system. Nanti ini loh, Mbak, yang seharusnya jenengan lakukan seperti ini. Itu seperti itu. Nah, terus apa? Kenapa sih harus bisa konsultasi? Karena apa? Nanti agar bisa diduplikasi oleh mitra-mitra kita. Kalau kitanya saja tidak pernah konsultasi, bagaimana dengan downline-downline kita? Ya, itu apa? Akhirnya perkembangan bisnis kita yang ada hanya stuck, yang ada belum ada perkembangan. Kita tinggal contoh saja, kita tinggal tanya, ya, teman-teman kita yang bisnis nasanya bisa berkembang seperti apa, itu boleh belajar. Jangan jangan minder, jangan malu, tanya saja, enggak apa-apa. Mereka pasti akan menjawabnya, ya. Crossline itu bukan musuh, ya. Crossline juga bisa diajak konsultasi, tanya jawab, ya. Agar apa? Agar downline-downline kita itu bisa duplikasi apa yang kita lakukan. Itu seperti itu, ya. Nah, konsultasi, nah, adalah sebuah kegiatan berdiskusi. Ya, pengertian dari konsultasi adalah kegiatan sebuah diskusi, sharing, bertanya kepada upline dalam jalur sponsorisasi untuk menemukan solusi atas permasalahan dan strategi dalam kaitannya pengembangan bisnis NASA. Ya. Ini konsultasi adalah sebuah kegiatan diskusi, sharing. Makanya apa? Ketika upline mengajak, menginfokan, ayo home sharingnya kapan nih? Nah, itu adalah sebuah hak istimewa, ya, untuk para mitra-mitranya. Karena apa? Upline mau menyempatkan waktu luangnya untuk para downline-downline-nya. Seharusnya itu bisa bersyukur. Oh ya, plan, kita home sharing hari ini, nanti mau ngumpulin orang sekian sekian sekian. Nanti acara bukber di sini, plan. Nanti tolong ya, plan, bisa kita kasih arahan 1-2 produk gitu. 1-2 strategi seperti apa untuk habis lebarannya seperti apa. Itu seperti itu misalnya. Ya, itu seperti itu. Nah, tujuannya apa kalau konsultasi? Tujuannya adalah mendapatkan pemahaman dan jalan keluar atas permasalahan pengembangan bisnis, terutama yang berhubungan dengan pemenuhan vital sign bisnis atau penegakan sistem.
ya. Ini tujuan konsultasi. Kalau itu tidak pernah konsultasi, kenapa sih ada teman kita bisnis NASA yang belum bisa berkembang dari tahun ke tahun berikutnya? Ya karena apa? Mungkin ya karena mereka jarang konsultasi, menjauh ya. Itu seperti itu. Ini berdasarkan pengalaman ya. Ini berdasarkan pengalaman, bukan mengada-ngada ya. Jadi ya sayang banget ketika kita punya upline dekat kok jarang konsultasi. Nah, kalau saya upline saya itu kan ya jauh ya, ada Pak Eros, ya ada Pak Ali, ya itu di Sumatera. Itu pun saya setiap seminggu sekali itu konsultasi. Ya, setiap minggu pun konsultasi. Seminggu sekali saya pasti konsultasi. Sebulan sekali pasti, minimal sebulan sekali saya konsultasi. Karena apa? Saya ingin mendapatkan arahan, ingin mendapatkan jalan keluar ya atas permasalahan pengembangan bisnis ya. Ya, agar apa? Bisa memenuhi vital sign-nya, bisa memenuhi penegakan sistemnya. Ini ya teman-teman, itu seperti itu. Oke, ada Mbak Eti Ningsi, luar biasa. Nah, konsultasi formal, ya. Konsultasi formal ini adalah kepada salah satu upline. Upline yang mana? Ya, itu bisa upline yang terdekat. Ya, berarti bisa sponsor. Upline aktif. Nah, ini upline yang beliau selalu aktif di manapun, ya aktif di prakteknya, aktif di actionnya, aktif di belajarnya, ya. Atau upline yang direkomendasikan oleh upline lagi. Nah, misalkan ya upline A lagi sibuk atau lagi ada hajatan atau lagi tidak sehat, dia downline-nya mau konsultasi. Nah, si upline A itu bisa merekomendasikan ya ke upline yang di atasnya lagi. Kamu nanti saya kan lagi kurang sehat. Nah, kamu nanti konsultasi ke upline B saja, itu juga upline kita. Ya, beliau sangat luar biasa. Nah, itu ya. Kemana sih ke upline siapa? Nah, ke upline yang juga melakukan konsultasi. Ke upline juga yang konsultasi. Ya, seperti itu. Ya, ke sponsor yang selalu konsultasi. Nah, tujuan dari konsultasi lagi adalah apa? Nah, konsultasi formal itu adalah untuk mengevaluasi target yang sudah Anda tetapkan. Contohnya gini, kita sudah menulis impian stokis 2022. Ya. Kalau itu tidak dikonsultasikan oleh upline system ya, yang benar-benar memahami tentang marketing plan, ya, ini akan pasti kebingungan. Ya. Makanya apa? Bukan impiannya yang salah. Impian tidak pernah salah. Ya. Tapi apa? Cara kita mempraktekannya ya, yang kurang benar. Target betul stokis tahun 2022. Nah, keadaan tahun ini keadaannya bagaimana? Apakah di 2022 targetnya bisa tercapai? Masih ada waktu sekitar tuh berarti 9 bulan. Apakah 9 bulan kemudian kita di tahun ini bisa stokis? Itu kita evaluasi ya. Kita evaluasi teman-teman. Ya. Apakah ini sudah
capai targetnya, apa evaluasinya per bulannya seperti apa, evaluasi per minggunya seperti apa, evaluasi per harinya harus bagaimana, evaluasi pengembangan jaringannya, evaluasi para downline-downline-nya. Itu juga perlu yang namanya konsultasi. Itu seperti itu. Nah, kegiatan konsultasi yang seperti ini saya seringnya itu 1 bulan sekali setiap apa? Ketika statement rapat poin diumumkan, ini saya langsung jembreng, saya langsung buka ya pengembangan jaringan saya, pengembangan jaringan ya. Terus saya sampaikan, saya konsultasikan ke Pak Eros, dan akhirnya saya mendapatkan jawaban-jawaban yang nantinya akan sebagai target di tahun 2022 ini. Ya. Atau teman-teman bisa menggambarkan ya, digambar statement rabatnya, digambar jaringannya, Anda membawa buku catatan. Nanti apa? Catatannya itu nanti di solusi-solusi itu bisa dicatat dan nanti di action kan, dipraktekkan. Ya. Dan konsultasi itu jangan sekedar minta persetujuan. Plan, menurut saya kalau seperti ini bagaimana? Nah, itu kurang benar ya teman-teman. Kalau memang tujuannya konsultasi, ya kita berharap dapat solusi, bukan minta persetujuan solusi. Nah, itu seperti itu. Nah, sikap-sikap pada saat konsultasi. Nah, ini. Sikap kita pada saat konsultasi harus jujur. Kalau ada yang ditutupi sedikit pun, pasti hasilnya akan beda. Ya. Kalau solusi ya sesuai dengan apa yang disampaikan. Tapi kalau tidak jujur, pasti akan berbeda hasilnya. Dan ketika mendapatkan solusi pun harus percaya, harus yakin bahwa ketika mentor upline system menyampaikan solusinya, karena itu juga berdasarkan pengalaman. Ya. Nah, itu seperti itu. Ya. Kalau saat konsultasi kita tidak jujur, ada yang ada yang diumpet-umpeti, ya, keadaannya, ya, atau misalkan gini, padahal mitra-mitranya itu lagi kenyataannya lagi down, kepengen konsultasi, ya, tapi bilangnya ya alhamdulillah masih jalan. Nah, itu kan sebenarnya kan sebuah ketidakjujuran. Dan hasilnya pun nanti solusinya, oh ya sudah, tinggal ditingkatkan lagi, pasti upline mengatakannya seperti itu. Nah, ketika upline mengatakan seperti itu, di bulan berikutnya diamati oleh upline ternyata masih sama. Ini berarti ada kurang keterbukaan. Ya. Itu seperti. Misalkan upline biasanya upline itu japri. Bagaimana Mbak keadaannya? Sehat, Mas? Alhamdulillah. Gimana perkembangannya? NASA, alhamdulillah Pak. Ya, masih jalan. Nah, masih jalannya ini seperti apa? Ya. Apa masih jalan di tempat? Apa masih jalan maju? Apa jalan mundur? Nah, ini juga harus ada keterbukaan. Kalau memang iya Pak, ini lagi mundur nih, bagaimana ya solusinya? Nah, permasalahannya diceritakan. Nanti apa? Upline bisa memberikan sebuah solusi, beberapa solusi untuk teman-teman. Nah. Terus apa? Sikap saat konsultasi. Mintalah waktu dan bawa buku catatan. Nah, sebelum konsultasi barangkali ya, upline mentor kita itu sedang sibuk lagi ngurusi tim yang lain. Nah,
bukannya tidak bisa membersamai, tapi memang seorang mentor itu punya anak banyak. Ya, punya anak banyak. Ya. Bukan tidak semua bukan tidak semua tidak di backup, tidak, tapi secara bergantian. Ya. Nah, kalau mau minta konsultasi, teman-teman segera japri upline-nya atau telepon. Ya, Mbak upline, saya nanti hari Jumat misalkan, hari Jumat ada waktu enggak? Jam sekian, saya mau konsultasi nih, ada yang mau saya konsultasikan, ada yang saya mau bicarakan, atau saya ingin mau belajar secara privat. Nah, itu nanti Mbak upline-nya, ya, ini akan ketika hari itu kosong, beliau pasti meluangkan waktunya. Ya. Beliau pasti meluangkan waktunya. Seperti itu. Ya. Nah, terus bawa buku catatan ketika solusi-solusi yang didapatkan dicatat nanti untuk evaluasi. Kadang apa? Kita saat konsultasi sampai di rumah lupa. Nah, biasanya seperti itu. Ya, jangan sampai ya. Ya, ingat. Insya Allah selalu ingat. Nah, sikap saat konsultasi ya bukan sekedar untuk meminta persetujuan. Nah, jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa sikap saat konsultasi itu bukan untuk minta persetujuan dengan cara kita sendiri. Ya. Eh, baiknya gimana ya kondisi saya ketika prospek seperti ini. Ya. Mitra-mitra saya seperti ini. Ya, terus upline memberikan solusi A, ya jenis kamu harus seperti ini Mbak, misalkan. Nah, si downline itu mau menyampaikan plan menurut saya sih enakan seperti ini gimana ya. Nah, itu namanya minta persetujuan. Kalau minta persetujuan, ya mendingan enggak usah. Enggak usah konsultasi. Nah, tujuan konsultasi apa? Kan meminta ya, minta solusi, bukan minta untuk persetujuan solusi. Itu seperti itu. Nah, sikap saat konsultasi, bertanyalah bukan mempertanyakan atau berdebat. Ya. Nah, jadi apa? Ketika konsultasi terus sudah diceritakan ya sudah konsultasi, tanya sendiri, kadang-kadang dijawab sendiri. Upline ngasih solusi malah didebat. Nah, itu kurang baik, sikap konsultasi yang kurang baik ya. Nanti takutnya, khawatirnya ini akan terjadi pada Anda sendiri ketika apa? Anda mempunyai downline. Nah, itu seperti itu. Nah, sikap saat konsultasi selanjutnya adalah dicatat dalam buku kerja. Ya, konsultasi mingguan, konsultasi ketika upline A, ketika upline B, ketika upline C, ya, itu dicatat. Nanti apa? Coba direnungkan, ya, dipraktekkan satu-satu. Itu seperti itu. Nah, sikap saat konsultasi selanjutnya adalah lakukan periodik, baik saat semangat apalagi loyo. Nah, ini ya sikap saat berarti konsultasi itu bukan hanya sekedar waktu keadaan down ya atau lagi menurun. Jadi ketika kita sudah membangun kebiasaan konsultasi setiap seminggu sekali, sebulan sekali, baik lagi loyo ataupun lagi semangat, itu juga harus dikonsultasikan, harus dievaluasi lagi. Ya, tidak hanya lagi semangat, tidak mau konsultasi. Ya,
lagi keadaannya mengeluh, konsultasi. Itu tidak seperti itu. Dua-duanya. Jadi lagi semangat pun, lagi berkembang pun itu konsultasi, lagi menurun pun itu harus konsultasi. Itu seperti itu ya. Nah, sikap-sikap saat konsultasi. Nah, ini tidak boleh membanding-bandingkan upline. Tidak boleh membanding-bandingkan upline. Apapun solusi yang diberikan upline, ya, itu yang terbaik. Ya, itu yang terbaik. Syukur-syukur dari beberapa upline itu semua dilakukan. Ya. Dan mereka pasti menjawab pun sesuai dengan pengalamannya. Ya. Nah, sikap saat konsultasi, kadang gini ya, tidak boleh membanding-bandingkan. Misalkan, Pak, saya bagaimana caranya menjadi goal manager, Pak? Nah, kata upline A seperti ini, Pak. Terus kata upline, kata jenengan suruh seperti ini. Terus bagaimana, Pak? Nah, kalau saya kalau untuk dibanding-bandingkan, ya, itu jangan sampai, jangan membanding-bandingkan upline. Syukur-syukur lakukan semuanya. Ya, lakukan semuanya karena itu yang terbaik. Ya, upline A juga betul, upline B juga betul. Nah, sikap selanjutnya adalah saat konsultasi itu fokus pada solusi, bukan pada masalah. Sudah diberi solusi harus seperti ini, ya, Mbak. Kalau mau jualannya laris, kalau mau prospektingnya agar tertarik dia mendaftar, caranya seperti ini. Cara bicaranya, cara gayanya, intonasi nadanya. Ya. Nah, Pak, saya kan enggak pede, saya kan seperti ini, Pak. Saya kan gaptek, saya kan malu, Pak. Nah, kalau seperti itu berarti Anda fokusnya pada masalah, bukan pada solusi. Itu seperti itu, teman-teman. Sudah dikasih solusi, triknya seperti ini, skillnya seperti ini, ya, terus Anda menjawab, nah, saya kan enggak ada motor, Pak, saya kan enggak ada sepeda, Pak, saya enggak ada ini, saya enggak ada modal, saya enggak ada ini. Nah, itu akhirnya apa? Itu yang namanya fokus pada masalah. Terus kenapa ya? Kenapa kita minta konsultasi kalau hanya untuk mempermasalahkan? Nah, sikap saat konsultasi yaitu jangan banyak mengeluh. Nah, ya, itu seperti itu. Jangan banyak mengeluh. Kita sudah diajari oleh ya mentor-mentor yang lain, ya, berpikir positif, berjiwa besar, apalagi manusia hoki, terapi langit, ya, marketing langit. Ya. Sikap saat konsultasi selanjutnya yaitu jangan menuntut kesempurnaan upline. Ingat, upline itu hanya manusia. Upline itu bukan malaikat. Upline itu bukan paranormal. Upline juga manusia biasa yang pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Jadi apa, teman-teman? Ini kalau tidak di apa ya? Kalau tidak diarahkan secara benar, ini akan pasti duplikasi ke level berikutnya itu pasti akan salah, ya kan? Makanya ini pentingnya konsultasi seperti ini. Ya.
Jangan menuntut kesempurnaan upline. Jangan menunggu ditanya upline bagaimana keadaan perkembangannya. Itu jangan sampai menunggu ditanya. Jadi apa? Upline itu bukan paranormal. Yang apa? Yang kalau paranormal kan tanpa ditanya pun bisa ngomong, ya kan? Bisa menjawab dengan sendirinya. Upline bukan seperti itu. Ya. Upline juga manusia biasa. Kalau kita tidak konsultasi, ya upline menganggap itu aman-aman saja. Oh, kalau tidak ada konsultasi berarti dia ngomset. Oh, tidak ada konsultasi dia berarti prospeknya hebat. Oh, tidak ada konsultasi berarti dia presentasinya luar biasa. Nah, makanya apa? Upline juga manusia. Nah, upline juga manusia biasa, bukan malaikat, bukan paranormal. Ya. Sikap saat konsultasi pada upline yaitu konsultasilah jangan minta hutang. Lain nyili duit modal. Ini jangan sampai ya. Karena ini akan duplikasinya tidak baik ke bawahnya. Ya. Terus apa? Sikap saat konsultasi jangan pernah merasa jaringan dan omset Anda paling besar. Ya, saya tambahi lagi dan juga jangan pernah merasa jaringan omset Anda paling kecil. Ya. Jangan pernah merasa jaringan dan omset Anda paling besar sehingga Anda tinggi hati. Jangan pernah merasa jaringan omset Anda paling kecil sehingga membuat Anda jadi minder. Ini jangan sampai. Kita semuanya sama. Besar dan kecil kita sama. Ya. Saat konsultasi itu sama. Jadi apa? Ketika omset kita lagi naik, perkembangan jaringan lagi besar, ya, itu justru memerlukan yang namanya konsultasi. Bagaimana meningkatkannya, bagaimana menemukan seorang pemimpin-pemimpin leader di jaringannya. Nah, ketika saat jaringan masih kecil pun, bagaimana cara mengembangkan untuk bisa lebih besar lagi. Itu. Nah, selanjutnya adalah sikap saat konsultasi ketika sudah semua itu tercapai, semua itu solusi kita dapatkan, ucapkan terima kasih. Nah, ya. Terima kasih plan sudah memberi solusi dan informasi untuk tim kami. Nah, itu seperti itu. Ya, ya sebenarnya upline itu tidak gila hormat ya. Ya. Kepengen disanjung itu sebenarnya tidak. Tapi ini adalah kekuatan bisnis. Ini adalah kekuatan untuk pengembangan bisnis kita sendiri. Kalau kita tidak mengedifikasi, ya kembali lagi, ketika kita tidak mengedifikasi, nanti downline selanjutnya bisa seperti itu juga. Ya. Oke, untuk hari ini kita cukupi ya sikap dan konsultasi. Nah, konsultasi ya, sikap saat konsultasi. Untuk selanjutnya nanti besok lagi di part 3-nya. Ya. Selamat menunaikan ibadah puasa dan juga tetap semangat. Ya. Kalau mau konsultasi silakan japri dan waktu luangnya nanti pasti upline akan memberikan waktu luang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.